Hai guys, welcome back to Tim Podcast bersama saya Lona Raditya. Tanpa terasa kita sudah berada di episode ke-8 Tim Podcast. Dan hari ini di episode ke-8 ini ada yang sedikit berbeda dari Tim Podcast kita biasanya. Kalau biasanya kita akan berhadapan langsung dengan tamu kita untuk membahas berbagai isu terkini dan juga values TEAM. Hari ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung kampanye protokol kesehatan perusahaan, kita memutuskan untuk menjalankan podcast secara digital. Jadi hari ini saya di ruangan ini sendirian dan tamu kita nanti juga akan berada di ruangannya sendirian. Tapi saya justru ditemani oleh dua hal yang harus selalu ada selama masa pandemi, yaitu hand sanitizer dan juga masker. Jadi walaupun sekarang saya sedang nggak pakai masker karena memang saya di ruangan ini sendirian, tapi nanti ketika saya keluar dari ruangan ini saya harus langsung menggunakan masker. Nah, kemudian setelah saya menyentuh berbagai barang fasilitas umum, saya juga harus langsung membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, atau kalau bisa kita juga harus menggunakan air dan sabun untuk memastikan kebersihan tangan kita gitu, karena kita harus selalu menjaga kebersihan ya selama masa pandemi ini. Nah, pastinya pada penasaran siapa kira-kira tamu spesial kita hari ini? Tamu spesial kita hari ini adalah Bapak Antoni Sastro-Djoputro. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Baik, Leona, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak ya? Baik Pak, gimana Pak? Sehat-sehat Pak? Sehat, harus sehat. Harus sehat ya Pak ya, karena dengan badan yang sehat baru kita bisa terus bekerja dengan optimal ya Pak. Ya, Nah, Bapak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak di Tim Podcast Pak mengenai berbagai isu-isu terhangat. Sekaligus nanti juga kita mau bertanya-tanya ke Bapak mengenai beberapa hal terkait values kita TEAM. Nah, pertama-tama nih Pak, kita mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir. Saya tahu Bapak pasti sibuk banget lately gitu. Nah, kami senang banget karena hari ini Bapak bersedia untuk ngobrol-ngobrol bersama saya dan juga pastinya teman-teman semua yang sedang menonton Tim Podcast ini Pak. oke. Pertanyaan pertama, apa kabar NMC Pak? Ini kan sudah pandemi sejak Maret nih Pak. Maret pertama kali pemerintah mengumumkan kita ada kasus COVID-19 sampai hari ini kira-kira sudah setengah tahun lebih. Apa kabar NMC Pak? NMC ya tetap menjadi core daripada Fifth Group itu sendiri. Kita kan dulu tumbuh awal adanya Fifth Group kan mulai dari NMC. Historisnya itu waktu itu tahun kira-kira 80, kalau nggak salah ya 80 bukan 87 saya bergabung ya 90 lah 89 90 ya. Itu pertama kali itu Fifth Group kan diberdirikan, namanya bukan Fifth Group, pasti namanya itu adalah MAF pertama kali itu. Jadi awal mulanya pemikiran itu bahwa untuk mensupport line bisnis sepeda motor Honda. Kemudian Fifth Group itu mensalurkan dana melalui dealer mensalurkan dana ke konsumen, ke retail. Nah, berjalannya waktu karena kita lihat bahwa konsentrasi penjualan dealer untuk retail, apalagi ada ngurusin kredit, mereka belum tentu punya pengalaman dan ekspektasi yang cukup baik. Jadi akhirnya tahun kayaknya 92 kita udah mulai coba hijrah ke langsung dari dealer ke konsumen, jadi kita yang terjun ke retail. Nah, itu membuktikan bahwa memang Fifth Group itu cukup survive dan tumbuh berkembang terus sampai sekarang kan kita udah masuk ke usia 30 tahun kan gitu kan. Jadi udah usia dewasa. Nah, kalau mau ditanya NMC apa kabar? Ya, naik turunnya Honda juga mempengaruhi MNC. Honda tidak bisa meninggalkan
Fifth Group khususnya LOB NMC juga tidak bisa lupa, tidak bisa menjadi bukan bisnisnya Fifth Group, tidak bisa. Jadi Fifth Group asal mula backbone-nya adalah NMC. Itu historisnya. Nah, menyambung nih Pak dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa sebenarnya bisnis kita NMC itu adalah bisnis core dari Fifth Group, tapi somehow bisnis ini juga berkaitan dengan bisnis Astra yang lain, yaitu salah satunya Astra Honda Motor kan ya Pak. Nah, kemarin Pak kita membaca data-data Pak. Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor, proyeksi penjualan sepeda motor di tahun 2020 ini akan mengalami penurunan sebanyak 45%. Pemerintah juga telah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 yaitu minus 2,9%. Nah, menyambung pernyataan Bapak sebelumnya nih Pak, bagaimana proyeksi penjualan NMC kira-kira Pak? Karena kan situasi ekonomi kita sendiri aja sebenarnya sedang susah nih Pak gitu. Konsumen itu mungkin sekarang sedang mengurangi pembelian-pembelian yang mungkin menurut mereka kurang produktif. Nah, kira-kira manajemen udah pernah memikirkan itu nggak sih Pak gitu? Kayak susah loh jualan gitu. Gimana Pak? Untuk hal ini, nah ini kita mesti benar-benar bersikap bagaimana untuk mempertahankan bisnis kita ya. Kan tadi saya tanda kutip bahwa kontribusi Fifth Group itu sangat dominan di New MC, LOB-nya, New MC. Betul Pak. Sekarang belakangan kan ada yang UV, ada yang Amitra, terus kemudian ada ya sangat baru sekali masih di grup kita tuh di Auda kan gitu kan. Terus kemudian ada apa lagi? Spectra. Ini belum bisa mampu menggantikan posisinya LOB NMC. Bukan kita sombong, tapi memang itu kenyataannya kan, kenyataannya seperti itu. Nah, penurunan omset, penurunan penjualan Honda yang di 2020 nih, mereka terjadi penurunan mulai dari waktu masuk masa pandemi ya, pandemi C19, COVID-19 itu memang terkoreksi. Mereka setiap bulannya bisa menjual, ini kita bicara dulu AHM, 300, minimal 300, 315, 338, 340, 350 bahkan gitu kan. Sedangkan Fifth Group itu kan bisa booking 125.000, 130.000. Nah, begitu pandemik semua terkoreksi, tapi kita punya keyakinan di bulan Juni, Juli kita mulai coba menemukan pola mana orang-orang yang memanfaatkan relaksasi, mana orang yang memang real ingin punya kendaraan roda 2 sebagai kendaraan mereka atau usaha mereka kan gitu, real yang itu ya. Jadi dulu kalau boleh dibilang boleh sedikit market itu di shake oleh apa? Oleh kondisi juga, oleh kompetitor, oleh merek, mau yang H, mau yang Y, mau yang S kan gitu. Nah, itu kan di shake tuh. Jadi ada yang sampai tanpa uang muka, ada uang muka 500. Nah, itu kita nggak bisa ngomong itu market real atau bukan sih. Nah, itu menjadi tanda tanya. Nah, efeknya dari sekarang kan kita bicara dulu yang merek H. AHM mengkoreksi, kan kamu sudah bilang bahwa itu turun jauh. FIM juga maupun juga koreksi. Tapi kita kepengen closingnya itu ada di 2020 itu minimal ya 1.030.000 minimal. Kenapa kita harus tentukan dan target itu harus di Uber? Kita masih punya policy dari BOD maupun manajemen kita kan tidak pernah bicara untuk close cabang, squeeze cabang, kemudian orang-orang itu kita tidak berkelebihan. Bayangin tadinya kita bisa booking 125 harus turun menjadi setiap bulan 80, 70 kan ini manpower berlebihan kan.
Nah, kalau berlebihan, kalau bukan satu perusahaan yang kuat dan mampu, mungkin udah lama. Kamu bisa lihat tuh Leona yang ada di restoran di Kapuk, kita cerita nih ya. Itu udah Iya. mereka udah ditempel, disewa, dijual, tutup apa segala. Nah, itu kita tidak mau di seperti itu. Jadi Fifth Group itu mau gak mau dengan ada penurunan ini kita harus dominan. Tidak bisa lagi nggak dominan karena unit wise itu kecil. Dominannya bagaimana? Mungkin dulu kita 60% cukup dengan unit yang 125.000 karena penjualan Honda 300.000 kan gitu kan. Kita cukup Iya. menghidupi karyawan yang 30.000 orang, punya cabang 260 lebih kan gitu kan, dari Sabang sampai Merauke itu masih mampu meng-create. Terus kemudian NSA itu masih bisa bertahan, ya kan, bad debt bisa bertahan. Nah sekarang karena ada koreksi dari pandemik itu, mau gak mau kan booking kita hanya tinggal 70%, 60-70%. Kita yang harus dominan. Tadinya AHM jual 300, sekarang dia cuma jual 200 saja. Mau gak mau, Viv ini harus dominan. Tidak boleh kalah dari kompetitor. Dulu kalau bicara MSCP itu 60, sekarang 60 nggak cukup. Kita harus bicara 75, 80, minimal berapa? 73. Supaya apa? Ya size cabang kita tuh tidak di-squeeze dan dia tidak hilang itu. Lah kalau kamu mau terima begitu terus, lama-lama ya bisa aja kepala cabang dikurangin, admin dikurangin, debt head dikurangin. Kan kasihan itu semua itu. Padahal kita masih harus bertahan bahwa masa COVID ini belum tentu selesai di tahun 2021 kan. Nah itu Leona. Jadi kita sebagai manajemen pun kita tetap harus agresif untuk meraih itu. Lo kondisi susah, ya kita coba sama-sama hand on hand untuk bagaimana value chain kita itu untuk menggarap mendapatkan dominasi itu. Itu Leona. Menyambung nih Pak gitu. Tadi kan Bapak sudah sempat sampaikan kalau dari pihak manajemen pun sudah menyadari akan situasi dan kondisi saat ini dan kemudian kita melakukan koreksi terhadap target yang sudah ditentukan pada akhir tahun lalu. Nah, tapi seperti yang Bapak sampaikan juga nih Pak gitu, kondisi sekarang ini adalah kondisi yang susah gitu. Ini tidak mudah bagi semua orang gitu. Sedangkan dari pihak manajemen pun masih berharap bahwa kita bisa memperbesar market share kita. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau dulu mungkin 60% cukup nih, tapi sekarang kita pengen membesarkan karena memang jumlah unit yang terjualnya pun memang lebih sedikit gitu. Makanya kita harus memperbesar market share supaya kita semua bisa survive. Nah, tapi pertanyaannya Pak, apakah itu nggak terlalu susah Pak untuk kondisi saat ini? Apakah ini adalah sesuatu request yang possible untuk dilakukan oleh teman-teman di cabang? Atau sebenarnya ini terlalu susah? Menurut Bapak seperti apa Pak? Saya kembalikan lagi kepada orang yang menanyakan, Pak ini apa nggak susah? Ya kan? Kembali lagi ke yang bersangkutan. Kamu mau menyerah dan mati, atau kamu mau berjuang dan baru mati? Nah, itu kan. Itu. Betul Jadi, Pak. Jadi kalau kamu mau menyerah dan mati, ya mungkin nih dalam tanda kutip, kamu bukan termasuk habit daripada Fifth Group. Sayang. Gitu loh. Kita udah tumbuh nih 30 tahun. Ya. Kita udah pernah ngalamin masa yang sulit, tapi memang masa sulit itu waktu itu mungkin sulit keuangan, bukan ekonomi atau apa, tapi ini masa sulitnya kan bertumpuk nih. Masa sih dengan pengalaman-pengalaman yang dahulu pernah kita alamin kita tidak bisa survive dan kita mau menyerah gitu aja. Nah itu beda loh ya. Tinggal mentalitasnya kembali. Pertanyaannya,
Kamu mau pilih yang mana? Dan kamu termasuk orang yang mana? Kamu termasuk orang yang cuma menyerah dan mati saja sudah, atau kamu yang memang mau berjuang dulu baru mati? Menurut saya manusia VIP group ada di nomor 2 ya. Nomor 1 kadang-kadang ada lah, inilah yang kita mesti trigger bahwa ini kamu bukan bagian dari sana loh, sadar loh, kamu tuh udah seleksi masuk ke VIP group tuh udah bersusah payah kan gitu kan. Jadi jangan hanya menyerah dan mati gitu loh, tidak bisa gitu. Nah ditambah lagi, kalau memang kenapa kita mesti dominan, Leona. Jadi kita bicara NSA ya. NSA itu waktu relaksasi ada 935.000 konsumen yang lakukan relaksasi. Dengan rupiahnya berapa? 11T. Saya juga belum pernah bayangkan dan gak punya 11T itu seperti apa. Sebanyak apa ya Pak ya? Tapi itu yang terjadi. Nah, jadi karena relaksasi dari 11T itu 953.000 orang itu 60-70% masih bagus. Nah, masih bagus. 30% ada yang batuk-batuk, mungkin ada yang 10% memanfaatkan kesempatan. 10-15. Inilah menggerus NSA kita. Kalau kita tidak cepat isi, jadi misalnya ada kotoran air, kita harus isi air yang banyak supaya yang bening, yang bersih, supaya yang air kotor itu hilang kan, keluar ya Pak ya. Ini yang sekarang kita harus kerjakan, dan semangat inilah yang kita harus sama-sama berbarengan, bukan kamu sendirian. Bahwa VIP Group itu bukan kamu sendirian, jadi bersama-sama. Kamu sebagai kepala cabang punya kawil punya lagi division head, division punya BOD kan, BOD punya lagi tanggung jawab ke BOD AI kan gitu kan. Itu nggak sendirian gitu loh. Jadi kalau kamu merasa kamu sendirian, ya salah besar kalau di VIP Group menurut saya. Jadi kalau susah, mau dibilang ada orang yang lebih susah. Bayangkan ini perusahaan bukan VIP Group, yang perusahaan kompetitor finance company yang lebih kecil, yang equity-nya gak kuat, terus kemudian account-nya juga kecil-kecil saja, dia udah hilang duluan. Nah inilah posisi yang tadi menjadi pertanyaan, kamu ada di mana? Kalau kamu ada di perusahaan yang tadi, yang level yang paling bawah, kamu mau nyerah, ya kita ngomong ya kamu susah. Tapi kalau kamu ada di posisi yang ada kita bicara orang ya, kita posisi yang di VIP Group yang notabene dulu kita size besar, sekarang ada mengalami ini, kita punya tim itu sama-sama untuk bekerja, itu bukan sendirian gitu loh Leona. Ya. Jadi energi dibilang susah, bangun tidur, kamu begitu turunin kaki dari ranjang, aduh hari ini susah, kamu udah hilang 50%. Kamu mendingan kamu turun dari tidur, ini hari apa ya? Hari Rabu. Oke, saya punya rencana A, B, C, D, E, F. Ya kan? Sampai di kantor mengerti dan apa yang kamu mau kerjakan. Bukan sekedar cuma jam 8, jam 5 pulang, jam 8, jam 5 pulang, waktu hilang. Gitu Leona, menurut saya itu. Berarti mungkin sebenarnya ya Pak ya, kita harus melihat ini tuh dari kacamata bahwa iya betul kondisi saat ini susah, ada tantangan yang selama ini belum pernah kita rasakan, tapi kita harus melihatnya bahwa kita tuh nggak sendirian kali ya Pak, semangat teamwork kali ya Pak ya, bagaimana kita bisa melalui ini semua bersama-sama, dan bukannya ketika kita melihat challenge kita langsung aduh berat nih, aduh susah nih, mungkin kita harus lebih bisa optimis ya Pak ya. Ya menurut saya harus itu. Apalagi kalau misalnya kita posisi sebagai leader di tim kecil. Kalau kamu leader aja sudah bicara susah, bagaimana turunin ke bawahnya susah. Bagian lebih di bawahnya ya Pak ya. Iya kan? Iya. Jadi kan kalau bicara hari pertama susah masuk di sini, hari pertama 2,
3 susah, besok susah di sini. Susah Jadi beneran jadi berarti. habit. Ya kamu jadi Iya. berdoa untuk kamu susahnya. Mm, mm-mm. Itu Leona. Pak, tapi kalau nih ya Pak ya, kita kan sebenarnya kita sudah mengakui bahwa memang masa saat ini tuh ada tantangan yang susah. Kalau menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak sebenarnya kesusahan yang paling besar di NMC untuk saat-saat ini Pak? Challenge yang terberatnya itu apa Pak? Challenge terberat itu tuh adalah bahwa dulu kita memang dengan memanfaatkan unit ya, kita bicara unit ya, kita bisa Iya. mengunjungin dealer untuk mengharapkan unit dia tumbuh, kemudian bisa mengunjungin relasi kerja, kita bisa kontes, kita bisa kumpul kan gitu. Sekarang kan nggak mungkin, tapi kan Iya betul Pak. kita masih adaptasi, mau menyerah begitu aja. Nah ini sebenarnya kan saya sama Leonanya kan kalau di podcast ini kan udah adaptasi. Kamu ada di Betul, mana, saya ada di mana kan gitu kan. Betul. Nah, kalau kita bicara, loh Pak, kalau podcast itu harus ketemu. Enggak. Kamu lihat, Leona, itulah kalau kita bicara yang paling gampang, yang suka sepak bola, lihat pemain sepak bola, sekarang penontonnya di mana kan gitu. Mereka tetap main. Wajib. Kenapa? Kalau dia tidak main, dia tidak ada penghasilan. Tidak disponsorin. Sponsorin mana mau sponsor kalau nggak ada pemain kok. Nggak ada yang Iya. main kok, cuma tempel. Pembalap sepeda motor, pembalap mobil kan gitu kan. Memang sih ada hal-hal tertentu ditunda. Tapi ditunda bukan berarti dihilangkan kan, dibuang kan gitu kan. Ditunda karena situasi nggak memungkinkan kan gitu kan. Itu Leona. Jadi menurut saya kita berubah cara kita untuk mendapatkan yang paling gampang dalam kutip tuh adalah booking istilahnya kan gitu kan. VIP Group melakukan apa? Kita pameran, kita sudah coba lakukan pameran virtual. Ada hasil nggak? Oke, sekarang belum hasil, tapi saya yakin kita rutin ini pasti akan hasil. Karena orang yang belanja pun mereka sudah mengerti, saya pribadi, saya kalau waktu dulu itu nyonya saya suka GoFood, itu saya paling tidak suka. Saya bilang saya tidak pernah mau join GoFood. Tapi begitu saya bulan April, saya bingung, tidak harus pergi kemana-mana, tinggal sendiri di apartemen, ya siapa yang mau masak kan? Ya terpaksa aplikasi itu kita download, kita coba, saya bisa sekali. Bisa 2 kali. Lah sekarang kalau saya mau makan tinggal cari, mau soto, mau padang, mau ini, mau nasi, mau kue tiaw, mau apa. Ya itu kan adaptasi. Gitu loh. Yang dulu kita bicara tukang orang-orang di desa nggak ngerti smartphone, nggak ngerti online. Buktinya Gojek tuh semua kan berprofesi kan berubah. Lah itu yang kita mesti nggak boleh kalah. Ya. Jadi di NMC challenge-nya itu adalah memang tadinya kita bisa bonding, sekarang tidak bisa bonding, tapi dengan tidak bisa bondingnya semua memaklumin. Kita bisa bonding melalui apa? Virtual, melalui apa sih call, melalui pameran virtual. Dan kedua, NMC coba akan bertahan juga bagaimana memanfaatkan link daripada value chains. Ya. Kita di VIP Group cukup besar, tergabung di Astra Financial Service. Di situ kan ada ACC, ada TAF, ada AAB. Mereka punya customer base, kita punya customer base. Coba di link, punya kesesuaian itu. Siapa tahu kita bisa jual asuransi mereka bisa jual booking pembiayaan motor kita. Ternyata ada nggak? Ada. Dan lama-lama itu akan jadi tumbuh dan biasa. Nah, saya sih pesan kepada teman-teman juga atau yang mendengar bahwa perubahan itu kita mesti adaptasi, nggak bisa kamu dulu tidak pernah makan fast food aja, kamu harus makan fast food. Kamu dulu harus mengunjungin satu store untuk belanja, sekarang kalian belanjanya online. Itu bolak-balik tuh di rumah tuh, paket kan gitu kan. Mungkin sekarang terjadi seperti itu.
Gitu Leona itu. Iya Pak, berarti memang benar ya Pak ya, challenge yang paling berat sebenarnya pada saat ini itu adalah kebiasaan, merubah kebiasaan kita yang sebelumnya seperti tadi Bapak sampaikan, kalau beli barang tuh kayaknya kalau nggak dipegang dulu kayaknya nggak afdol deh, kayak aduh kalau nggak dipegang tuh nggak kebayang gitu kan, tapi kalau sekarang mau nggak mau orang juga harus online ya Pak ya. Mau nggak mau, dan ternyata itu bisa ada provider bisa membuat apa, saya nggak pegang nanti kita dibohongin, ternyata enggak, provider yang bisa memprotek itu. Jadi apalagi yang kamu mau bicara bahwa saya harus pegang. Nah, tinggal barang yang kamu beli, baca speknya dan benar-benar, lihat speknya dan benar-benar sesuai dengan saya, oke kita belikan gitu. Berarti memang kuncinya itu adalah kita harus beradaptasi ya Pak. Kita mau untuk beradaptasi dan ini nyambung juga dengan pernyataan. Mau belajar. Belajar betul Pak. Ini nyambung dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa ketika kita bangun pagi kita tuh sebenarnya punya opsi. Kita mau menyerah, aduh hari ini susah, atau kita mau optimis dan menghadapi bahwa oke, memang ada tantangan, tapi kita yuk selesain bareng-bareng. Itu berarti resepnya ya Pak ya, bahwa kita harus selalu stay optimis dan kita harus agile juga nih, mau berubah, mau belajar hal-hal baru gitu. Nah kalau menurut Bapak nih Pak, di NMC sendiri orang-orangnya udah seperti itu belum Pak? Di NMC kita kan ada pembagian area division ya kan, terus kemudian ada dev head, terus kemudian ada MM. Ada yang sudah berubah dengan cepat, mungkin ada yang perlu diobrak-abrik. Kan gitu kan. Nah, itu manusiawi. Tapi kalau saya pribadi, saya punya alat ukur kan gitu kan. Alat ukur kalau saya mau lari 70, dia kalau ternyata memang tidak mampu lari 70, berarti dia yang harus rutin kan. Kalau 70 misalnya kita lari nih, orang yang kuat 70 atau kita ngomong lah yang paling gampang, istilah saya ya 70 ya, 1 jam dengan sepeda motor 70. Dia tidak bisa lari 70, dia cuma mampu 50, 40, berarti dia harus 2 jam. Nah inilah yang dia perlukan, ketelatenan untuk dia terus orang berhenti dia nggak boleh berhenti. Nah manusiawi sih, ada yang seperti itu, ada yang memang mampu mengimbangin. Yang tidak bisa mampu mengimbangin tapi dia punya niat dan mau terus ya kan, ya kita pertahankan dong. Daripada kalau kita lari 70, ada orang yang cuma maunya 10, ya itu kan jadi beban terhadap yang 50, 70. Ya lebih baik kita ngomong, ini lu tidak cocok di sini kali ya. Jadi kalau kamu tanya, Pak, tim NMC udah siap belum? Harusnya kalau dengan sekarang yang hanya booking masih bisa mencapai 70% atau 60-70% daripada 100% yang target itu, harusnya siap. Mau gak mau harus siap. Udah turun kok. Ya kan tadi kan kok udah terkoreksi. Tadi bookingnya mesti ada 1.130.000, ini cuma tinggal 1.030.000. Masa nggak siap sih kan gitu kan? Gitu Leonard. Menarik nih Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa ya kalau kita berada di satu tim, ketika ada anggota tim kita yang nggak bisa mengimbangi pace lari kita, tapi Bapak nggak langsung ninggalin ya Pak, tapi Bapak justru memberikan kesempatan kepada dia, oke, kalau memang Anda tidak bisa lari sesuai dengan kecepatan anggota tim yang lain, Anda bisa mencoba cara lain seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Berarti Anda harus lebih tekun, lebih gigih. Kalau orang lain butuh sejam, Anda mungkin butuh 2 jam, tapi berarti Bapak masih memberikan kesempatan ya Pak untuk tim-tim Bapak untuk bisa berusaha lebih keras ya Pak ya, nggak langsung dijudge ya berarti ya Pak. Oh Anda nggak bisa, oke bye gitu, enggak ya Pak ya, berarti kita tetap mendorong, mengempower bersama-sama ya Pak. Nah, itu bagian daripada kita bagaimana mendorong atau menarik tim kita lah ya, bagaimana kita untuk menjadi leader, untuk menjadi manage mereka, bahwa kalau tidak elok juga kalau misalnya dengan gitu kita langsung
punishment, oh kamu tidak cocok, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Tapi mengingatkan ya 1, 2, 3 lah, itu kalau beliau sendiri tidak mau berubah, ya kita punish juga, nggak bisa lama-lama, karena waktu Betul, berjalan Pak. terus kok itu. Clock is ticking ya, Pak ya. Iya. Iya. Pak, ini tuh menyambung dengan apa yang nanti mau kita bahas dan obrolkan juga, Pak, mengenai culture, value TEAM, teamwork, bagaimana peran leader. Tapi sebelum kita ke pertanyaan itu, Pak, pertanyaan terakhir, Pak, yang berkaitan dengan kondisi NMC saat ini. Bapak optimis kita bisa mencapai target itu, Pak? Oh, harus, bukan optimis lagi, Harus ya. Harus. Itu titik yang terendah yang bagaimana kita bisa mempertahankan. Kan kita bukan bicara egonya LOB. Tadi LOB ini kan adalah tulang punggungnya daripada Fifth Group itu sendiri. Kalau kita tidak mencapai dan Anda itu tidak mau membantu untuk mencapai, itu dengan sendirinya tadi ratingnya di Fifth Group tuh bisa turun gitu loh. Ya kan? Fifth Group tuh turun, squeeze. Nah itu tempat kita untuk hidup dan tertaut di sini. Ya kalau memang dia bilang, Pak saya di Fifth Group coba buat main-main, ya lebih baik kamu gak usah di sini kan gitu kan. Tapi kalau Pak, Fifth Group ini adalah tempat saya untuk mengais rezeki keluarga saya, untuk saya hidup lebih sejahtera. Ya kita mau gak mau harus mempertahankan ini. Ini lahan yang baik dan subur. Nah saat ini musim kering ya kita harus atasin kan gitu kan. Kalau pohon yang satu tidak bisa berbuah, ya pohon yang lain harus dijaga dengan benar gitu loh. Itu Leona. Jadi bukan pertanyaan apakah kita optimis atau tidak, tapi harus optimis ya, Pak ya. Dan ingat Leona, target itu ya yang saya selalu challenge ke teman-teman di NMC dan saya pribadi, target itu cuma angka loh. Angka itu bukan hanya untuk dicapai, tapi untuk dilampaui. Nah, energi beda. Kalau kamu untuk dicapai saja, oh ya sudah tercapai, selesai. Tapi kalau kamu energinya target itu untuk dilampaui, kamu punya energi positif untuk men-challenge diri kamu, hidup lebih hidup gitu. Jadi semakin terdorong ya Pak ya. Jadi bukan kita, pokoknya kita harus mencapai ini, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah ya Pak ya. Kalau memang targetnya 1.030.000, ya berarti kita berusaha untuk bisa memberikan lebih dari itu gitu ya Pak ya. Itu mendorong diri kamu. Kalau kamu dengan begitu, besok itu kan akan membawa habit kamu terhadap kehidupan kamu yang lebih kecil di keluarga, di lingkungan kan itu kan. Lebih nyaman menurut aku, kita punya gairah kok itu. Iya Pak. Iya, berarti intinya adalah begini ya Pak ya, kita melihat Fifth Group itu sebagai rumah kita bersama. Nah, kebetulan rumah kita bersama ini gede banget. Banyak banget isi orangnya, berbagai macam orang, berbagai karyawan yang hidupnya semua bergantung kepada Fifth Group. Dan saat ini memang kebetulan sedang ada sebuah tantangan yang besar, tapi kita harus melihatnya bahwa ini sebagai sebuah challenge. Dan bukannya challenge yang tidak bisa diselesaikan ya Pak ya. Bisa, asal resepnya yang tadi Bapak sampaikan itu ya Pak, kita agile, mau berubah, mau belajar hal-hal baru, dan siap untuk mengimplementasikannya ya Pak ya. Ya. Nah Pak, tadi kan saya sempat menyebutkan juga ya Pak, bahwa setelah ini kita akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan TEAM nih Pak. Tadi Bapak juga sudah sempat menjelaskan bahwa sebagai seorang leader, kita tuh juga punya kewajiban untuk mendorong agar tim-tim kita itu memiliki pace yang sama, agar tim-tim kita itu bisa lebih semangat, termotivasi, mau berkolaborasi. Nah, pertanyaan pertama Pak, kalau gitu Pak, menurut Bapak, value TEAM itu diperlukan atau enggak sih Pak? Karena jujur nih Pak, saya sering banget dengar ada yang bilang, culture mah cuman buat pemanis, nggak ada bedanya. Nah itu kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Saya nggak ngerti kalau orang yang berbicara seperti itu ya. Saya sih udah terus terang saya berkarir di grupnya Astra ya. Ya.
Saya itu udah 31 tahun, menjelang 32 tahun. Waktu TAM belum ada, saya sangat mengagungkan yang namanya Catur Dharma Astra, cuma 4. Catur Dharma Astra sampai sekarang udah usia hampir 60, ya kan? Itu nggak Betul, pernah Pak. nggak pernah dirubah, ya, Catur Dharma Astra. Terus kemudian kita TAM ini kan 10 tahun sorry, 10 tahun terakhir lah ya, bahwa VIP tuh bisa menelurkan yang satu punya persepsi yang sama. TEAM itu sama seperti kalau kamu denger nih di kepolisian, Sabta Marga atau apa kan. Menurut saya TEAM itu membuat kita itu menjadi satu bahasa yang sama. Ngerti nggak? Satu bahasa yang sama. Leona baru tamat kuliah, lamar kerja di VIP Group dan diterima. Minggu pertama, kamu bingung nggak mau kerjain apa? Bingung, Pak. Pasti kamu Bingung juga, pasti, Pak. pasti juga kamu seniornya, Leona ini loh, ada filing ini. Leona adminnya ini. Leona kita kerjain Senin ini, Selasa ini, besok ini. Kan masih ada yang supervisor kan. Tapi Leona kan tidak membawa diri Leona adalah seorang VIP Group yang original. Ya, Leona kan juga Betul, bingung. Pak. Ya pokoknya saya datang, jam 8, jam 5 pulang, selesai kan gitu kan. Oke, bergaul. Tapi yang paling penting, Leona itu harus punya derap langkah yang semua sama dengan apa yang ada digariskan oleh manajemen kan. Itu TAM itu, value itu adalah menggambarkan seperti itu. Jadi pertama kali orang menggabung di kita harusnya belajar TAM itu dulu apa dimaksud. Jadi kalau tadi ada yang bicara bahwa pemanis tidak penting atau cuma ya asal ada aja, dia mungkin belum mengerti hakikatnya ada di situ. Jadi hakikat itu adalah bahwa kita injak dan bahasa yang sama. Kamu baca Pancasila, bahasanya sama nggak? Sama, Pak, harusnya. Dari Kalau Sabang. punya persepsi beda-beda bahaya malahan, Pak. Dari Sabang sampai Merauke kan. Iya. Lah inilah VIP Group ini, TAM kita harus persepsinya sama. Ya, persepsinya dari A sampai Z itu sama. Kita punya 200 lebih cabang, punya 30.000 orang, itu persepsinya supaya sama. Jadi mendorong energinya jadi satu untuk VIP Group tumbuh. Itu menurut saya. Berarti TEAM ini tuh adalah fondasi ya Pak ya. Kayak tadi kan Bapak menganalogikan ini seperti kalau kita bangsa Indonesia melihat Pancasila, bahwa ini adalah sebuah dasar basic filosofi yang kita percayai ini bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang kita pegang ya Pak dalam kegiatan sehari-hari ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya. Itu Iya, ya, tinggal Pak. kamu bagaimana mengaplikasikan yang saya bilang. Kalau kamu sudah bisa mengaplikasikan di diri kamu sendiri, itu akan terbawa mau skala besar, mau skala kecil. Ya kan? Kalau skala kecil mungkin di lingkungan keluarga, skala besar di perusahaan atau apa gitu. Ya. Menarik Jadi, ini. kalau kamu tadi bicara pondasi, ya itulah. Kalau orang mau bangun rumah harus ada pondasi. Kan gitu kan? Betul Pak, kalau nggak ambruk ya Pak. Ya itu satu bahasanya itu ya yang tidak bisa dipungkiri gitu loh. Kamu perusahaan dengan skala sudah 30 tahun dan member perusahaan 30.000 lebih kan gitu kan. Belum lagi dia beristri, beranak kan gitu kan. Nah sekarang kalau nggak ada yang melandasin apa sih A, apa sih B, apa sih C juga nggak mengerti. Tapi kalau sekarang kita bicara, oh ini TAM ya, ada T, ada E, ada A, dan M adalah daripada panduan VIP Group untuk bergerak bersama, bahasa dan langkahnya sama. Itu. Menarik.
tadi Bapak sempat menyampaikan kan Pak bahwa sebenarnya implementasi TEAM ini tidak stop hanya di perusahaan. Tidak stop hanya misalnya bagaimana saya berinteraksi dengan Bapak, saya mengerjakan pekerjaan harian saya, tapi lebih luas lagi justru itu juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya sama keluarga, tadi Bapak sempat mention kan. Kalau di lingkungan keluarga mungkin kita juga bisa menerapkan TEAM gitu. Nah, menyambung itu Pak, banyak sekali saya juga mendengar kadang-kadang ada beberapa rekan-rekan kerja kita yang suka kadang-kadang, aduh tapi TEAM ini tuh cuman kerjaan tambahan deh, ngerepotin aja disuruh kita mikirin TEAM, disuruh kita mengimplementasikan value TEAM. Berarti sebenarnya cara berpikir seperti itu kurang tepat ya Pak ya, karena sebenarnya TEAM itu tidak hanya bisa diimplementasikan di kantor, tetapi juga di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Itu dengan otomatis, Leona, dengan otomatis kalau kamu bekerja tidak ada kesalahan dan tidak mengulang-ulang terus, itu kan otomatis kamu dengan sendiri sudah nerapin TEAM itu, cuma sadar nggak sadar aja. Nah, Iya, Pak. karena kita coba pandu, harus ada aktivitas supaya PTEAM itu muncul. Nah, ini mungkin orang berpikir, buang-buang waktu, saya mesti kumpul, ada culture day, ada ini day. Saya tadinya harus bisa hadir lebih siang, saya harus datang lebih pagi. Nah, ini yang mengganggu bahwa dia merasa bahwa ini tidak ada nilainya, tidak ada apa. Salah. You bekerja dengan sendirinya, dengan baik, dengan itu udah TEAM yang kamu jalanin gitu loh. Cuma Berarti sadar mindsetnya ya Pak. sadar nggak sadar itu sudah dijalanin. Sekarang kamu udah punya keluarga, bagaimana kamu mendidik anakmu? Kamu kan mau anak itu berbakti dan baik dan mengangkat derajat orang tua kan, itu kan kamu didik dengan apa? Ya langkah-langkah TEAM yang positif itu. Secara nggak langsung ya Pak ya sebenarnya. Ketika ngajarin, oh di rumah kalian kakak beradik harus saling membantu gitu. Harus kalau ada apa rundingan dulu, jangan ribut. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk teamwork juga ya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Gitu kan. Iya. Nah Dia itu udah sih Pak. jalanin, tinggal dia bagaimana meningkatkan volume dia aja kan gitu kan. Dan Intensitasnya. mungkin dan konsistensi juga ya Pak ya mungkin ya Pak. Jadi harus selalu nih TEAM itu diimplementasikan setiap hari. Nah Pak, mungkin kita sekarang masuk ke satu persatu values-nya nih Pak gitu. Kalau teamwork, menurut Bapak implementasi nyata teamwork itu apa sih Pak? Dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin misalnya Bapak mau mengaitkan dengan konteks NMC juga boleh Pak. Kira-kira apa sih contoh nyatanya teamwork itu Pak? Ini kita guyon dulu ya. Teamwork Iya ya. Pak. Iya Pak. Kalau makan bersama rame-rame itu teamwork nggak? Makan bersamanya bisa dianggap teamwork Pak, karena Iya. kebersamaan. Iya. Nah, kan waktu seneng kan dia merasa teamwork. Iya Pak. Nah, jangan hanya waktu seneng. Waktu harus jadi challenge dan tantangan juga harus teamwork. Oh ini bukan pekerjaan saya kok, itu kerjaan di sana kok, ini kerjaan di sini kok. Saya ada cerita sedikit. Gak usah orang lain, gak usah NMC, saya pribadi. Ya, saya pribadi. Saya waktu tahun 93 kalau nggak salah. Saya pribadi adalah dev head, AR controller. Punya 5 orang staff kan gitu kan. Pekerjaan boleh dibilang perfect, tidak ada klaim lah. Terus kemudian saya juga sadar aja bahwa saya pekerjaan perfect, saya juga tidak mau mengganggu orang lain, mengganggu siapa, tidak. Tapi waktu saya co dengan leader saya, dia cuma bilang, Ton, kamu itu saya tidak bisa klaim, pekerjaan kamu tuh oke semua, perfect. Punya staff juga oke, anak buahmu juga nurut dan semua bekerja dengan baik. Tapi ada satu kekurangan kamu. Kekurangan saya. Kamu tidak pernah mau tahu orang lain. Ya kan?
Loh, maksudnya Pak gimana? Kamu pernah tahu pekerjaannya accounting? Enggak. Kamu pernah tahu waktu itu saya masih ada di MPM istilahnya. Orang faktur? Enggak. Kamu pernah tahu pekerjaannya mekanik? Enggak. Kamu pernah tahu pekerjaannya finance? Enggak. Nah, situ saya sadar bahwa itu saya bilang, ya memang sih perasaan saya tidak mau jadi kepo ke tempat orang lain. Karena nggak enak, kan gitu kan, kepo ke orang lain kok ini orang cawe-cawe kan gitu, istilah bahasa Jawa kan gitu kan. Ternyata enggak, itu salah besar. Salah besar. Kalau kamu datangnya tulus, mau belajar dan mau membantu, orang lain pasti akan membuka hati dia juga untuk menerima dengan baik dan tulus. Nah, di situ saya belajar, saya mengerti accounting, saya mengerti faktur, saya mengerti orang mekanik, saya mengerti ini. Akhirnya saya punya teman nggak? Punya teman yang lebih daripada orang lain yang tidak punya, yang tidak mau buka diri kan gitu kan. Jadi banyak orang bilang akhirnya, iya Sobat Anton enak lah, dia mau gaul sana gaul sini, ini sana sini kan gitu kan. Nah itu secara nggak langsung gitu loh Leona. Jadi menurut saya begitu mereka ada kesusahan, kamu datang dan kamu jadi belajar, ilmumu bertambah. Kamu tidak perlu harus datang, apa, lu ajarin gue dong, gue mau belajar nih kan gitu. Nggak perlu gitu loh. Jadi akhirnya jadi teamwork nggak? Kalau kamu ada problem di tim kamu akan dibantu orang lain. Jadi itu terbuka menurut saya, dengan sendirinya terbuka. Nah, aplikasi terhadap misalnya VIP Group, aplikasi yang paling gampang, kepala cabang bukan hanya tugas saya, KPI saya cuma di operasional. Enggak. Lu operasional yang mau excellent apapun, tapi kalau gak jualan mau operasional apa? Ya? Iya, Pak. Marketing yang tumbuh 100%, jualnya bagus-bagus, semua jual bagus. Operasional tidak bisa mengcover marketing itu juga gak dapet marketing yang strong juga. Jadi mau dapet order 300, 500, operasionalnya blur, ya bookingnya cuma tetap kecil. Jadi gak bisa antar itu tuh sama-sama. Marketing juga harus mengerti terhadap teman-teman yang ada di lapangan, di operation, di collection kan gitu kan. Pokoknya asal jualan, ya kan? Dapatnya apa? Yang jelek-jelek. Jelek ya Pak. Ya, jadi nggak produktif. Menurut saya itu. Nah itulah yang menjadi kamu yang tadi tanya, ya kan? TM kita kan adalah teamwork itu kan kebersamaan itu. Nah ini kejawab di situ menurut aku. Nggak tahu menurut Leona sendiri terjawab nggak itu? Terjawab Pak, justru kalau menurut saya dari apa yang saya terima dari Bapak ini, justru kunci utama teamwork itu adalah kita nggak boleh silo ya berarti ya Pak. Kita harus, kayak tadi Bapak yang sampaikan kan, kita harus tahu pekerjaan orang lain seperti apa. Kita harus mau terbuka untuk tahu orang lain ini sedang apa sih. Dan jangan cuma pas seneng doang kita ngumpul bersama, tetapi pas susah, kayak zaman sekarang ini, saat ini, kita juga mau peduli terhadap orang lain, berempati. Kita tahu, oh teman kita sedang butuh bantuan ini nih, kita nggak boleh mikirnya oh ya udah itu kerjaan kamu, ini kerjaan aku, tapi kita lebih melihatnya sebagai sebuah kesatuan ya Pak. Yuk kita bareng-bareng bawa rumah ini, selamatkan rumah ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Betul gitu nggak Pak? Ya itu besarannya. Tapi kalau untuk kamu pribadi sendiri, kamu mau terbuka dan mau belajar dan mau membantu, akhirnya memperkaya ilmu kamu pribadi. Pasti Pak. Nah sekarang yang mau jadi atlet yang juara, atlet yang punya kemampuan, atau atlet yang tidak punya kemampuan? Iya. Nah, seorang karyawan, waktu pada saat
akan terjadi promosi atau menjadi ada mengisi ya jabatan-jabatan yang luang, dicari orang yang punya kemampuan lebih atau cuma kemampuannya pas-pasan aja. Oh, ini karena dia kemampuannya pas-pasan sih, Pak, tapi dia udah kerja 30 tahun. Pak, ini dia kerja waktunya lebih pendek tapi punya kemampuan yang lebih. Pilih yang mana? Yang ada nilai tambah, Pak, ya, pasti. Gak usah bicara karyawan. Kamu di sekolah pun seperti itu. Betul, Kamu belajar matematika 70, temenmu 70. Fisika 80, temenmu juga 80. Equal, tapi temenmu jago berenang, jago pidato, kamu tidak bisa apa-apa. Yang dipilih yang mana? Yang pasti yang punya nilai tambah, Pak. Ya itu, udah kejawab. Jadi waktu di kita kerjaan ya kita tadi kan nggak bisa silo, terus kita coba mau belajar dan mau empati dan mengerti kan. Kamu belajar nggak? Belajar. Itu, Leona, untuk pribadi lo ya. Iya, Pak. Jadi ada manfaatnya juga ya, Pak, untuk kita pribadi ya, Pak. Nggak cuma melulu manfaatnya untuk tim, untuk kantor, untuk perusahaan gitu ya, Pak ya. Memang. Katakanlah di kantor ini ternyata, wah Pak, saya nggak bisa lama nih, ini nggak betah nih, tunggu terus. Besok kamu di luaran juga laku dilihat orang kan, orang punya kemampuan. Betul, A, B, C, D, E kan gitu kan. Itu. Iya. Itu ilustrasi kasarnya kan. Menyambung nih, Pak. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau excellence, Pak. Tadi Bapak udah sempat mention sedikit sih, Pak, tentang excellence. Tapi kalau untuk penjelasannya, kira-kira contoh nyata excellence itu apa, Pak? Excellent ya. Kalau menurut saya tuh excellent tuh satu jalan yang tidak ada berakhirnya. Terus ya, Pak ya? Terus. Itu jalan yang akan terus. Jadi bukan jalan panjang, jalan yang melingkar terus. Ya. Karena hari ini rekor, besok history ya, Pak ya? Ya itu excellent itu. Jadi excellent ya satu proses yang memang harus dijalanin dan itu terus menerus. Ya tadi yang kamu bilang history dan rekor, nah itu terus. Nah tinggal bagaimana kita janganlah kamu, ada sih yang buku yang tulis ya bilang, kalau Jack Ma kan bilang kalau belajar dari kesalahan orang kan gitu kan, jangan belajar dari sukses. Tapi menurut saya dua hal itu sama aja. Kalau dia bilang belajar daripada kesalahan orang lain, nah itu kan lebih eye catching tuh. Salah, isu negatifnya kan selalu bisa. Kalau kita membombastis kan, ada artis ini salah lah, itu kan gua gitu kan. Nah itu menurut saya sama, belajar terus. Excellent itu adalah jalan yang proses yang tidak ada akhirnya. Jadi ya history sama rekor terus itu excellent. Tapi ini menarik, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan kan, Pak, bahwa kita sebagai bagian dari tim, bagian dari Viv Group, kita tuh nggak boleh melulu cuma ngelihat target, karena target itu hanya angka. Nah ini menurut saya nyambung dengan apa yang Bapak sampaikan barusan terkait excellence, bahwa kalau kita fokusnya hanya angkanya, ya hari ini tuh rekor, tapi besok itu sudah menjadi histori. Besok rekornya udah baru lagi, angkanya udah baru lagi. Tahun depan targetnya nggak mungkin sama, pasti lebih tinggi kan ya, Pak. Jadi makanya kita yang harus kita perbaikin, harus kita improve itu bukan cuman melulu angkanya, tapi adalah prosesnya ya, Pak ya. Proses mencapai angka tersebut ya, Pak ya. Dan kalau tidak tercapai bukan berarti satu dosa kok. Bukan dunia hancur ya, Pak ya. Kan gak tercapai berarti kita mesti evaluasi kan, kenapa tidak tercapai. Oh saya salahnya ada di sini, oh salahnya ada di B, oh saya tercapai kenapa, karena saya lakukan yang A, lakukan yang C. Itu akhirnya malah bisa tahu ya, Pak ya, yang proses kerja yang bagus, yang sesuai itu yang mana ya, Pak ya. Iya. Menyambung, Pak, kalau achieving
Karena excellence achieving itu kan katanya dua hal yang tidak bisa dipisahkan katanya nih Pak. Kalau menurut Bapak contoh nyata achieving apa Pak kira-kira? Achieving itu hasil loh yang kamu capai. Kamu manfaatin dari T sendiri, timbung itu sendiri, excellent itu kamu proses, achieving hasil adalah piala yang kamu terima. Kalau ternyata di T itu bagus, di E itu bagus, inilah rewarding buat kamu. Di achieving-nya ya Pak ya. Ya kan? Kita bicara dalam konteks seorang karyawan. Waktu begitu masuk, mungkin kita masih blank A, B, C, D, E, F, G kan gitu kan. Waktu kita di SMA pun kita tidak berpikir nih, gue besok mau jadi apa kan gitu kan. Kalau kayak anak kecil aja, cita-citamu apa? Dokter. Besok ditanya, cita-citamu apa? Jadi polisi. Cita-citamu apa? Tentara kan. Tergantung 17 Agustus ini pakai baju apa kan gitu kan. Iya. Nah, itu kan jadi ngambang sana ngambang sini. Nah, sekarang kan kita sudah masuk dalam dunia yang sudah dewasa dan kita sudah bisa berpikir gitu kan. Achieving itu ya, harusnya kita sudah mulai belajar nih. Gua mau apa dalam waktu setahun, dalam waktu 2 tahun. Nah, manfaatinnya apa? Ya tadi, semangat excellent itu kamu pakai, semangat T kamu pakai untuk mendapatkan dalam 2 tahun tuh kamu bisa melewati apa yang kamu mau. Itu achieving kamu gitu loh. Kamu kalau misalnya, gue besok nih mau nih golongan saya naik menjadi C dalam waktu 2 tahun, ya kan? Itu kan jelas. PBBK itu kan jelas, ya kan? Kalau jalan ya dapat poin, nilai IPP juga dapat nilai C, mungkin harus tunggu 4 kali C baru bisa kumpulin poin naik subgol kan gitu kan. Tapi kalau ternyata dia BS harus 2 kali baru naik. Nah, kalau saya mau jadi istimewa, yaitu achieving saya istimewa. Saya nggak perlu 2 tahun, setiap tahun saya bisa naik. Itu gampang menurut aku. Nah, inilah belajar kita sekarang, jangan lagi seperti yang dulu anak-anak SMP atau SMA yang kebetulan pakai baju polisi ya polisi, jadi pakai baju suster ya suster. Lihat presiden lagi memang sangat kontroversial ya jadi presiden, itu cita-citanya kan gitu kan. Achieving ini kan membuat kita udah punya goal setting yang apa yang kita mau gitu loh. Nah, iya Pak. Itu menurut aku. Jadi dibalik bukan karena kita kerja dulu T, A, achievingnya hadir menjadi bagian daripada rewarding. Menurut saya kalau kamu bisa tentukan achieving kamu bisa manfaatkan T sama E itu untuk mencapai achieving kamu. Iya, betul Pak. Betul, setuju sekali itu Pak. Nah, berarti Pak, konsep achieving ini seharusnya diimbangi dengan moving forward juga ya Pak ya. Karena kan moving forward ini adalah bagaimana kita bisa melihat ke depan nih. Setelah kita udah pakai semangat teamwork, semangat excellence, kita mendapatkan sebuah target. Pertanyaan selanjutnya kan biasanya what's next? Apa nih selanjutnya? Nah, moving forward sendiri gimana nih Pak menurut Bapak? Karena banyak sekali yang bilang bahwa Fifth Group itu belum moving forward. Kita tuh masih jadul banget. Kita tuh masih konvensional. Nah, itu kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Moving forward ya, kamu tadi kan ada pertanyaan bahwa Fifth Group tuh masih kuno banget. Dari sisi mana dulu yang kita lihat? Katanya ya Pak. Ya, Iya dari Pak. sisi mana dulu kan gitu kan. Banyak orang kadang-kadang tidak bisa lihat kupingnya sendiri. Betul sih, susah sih Pak. Nah, mana bisa kamu kan perlu Iya, cermin, makanya. kamu kan perlu cermin. Nah, Betul. cermin itulah menjadi pembanding adalah usaha yang sejenis, orang bagaimana, itulah kamu bisa tahu bahwa film gue itu kuno atau enggak. Ya, pembandingnya itu ya, usaha sejenis atau perusahaan apa, misalnya dalam konteks bahwa kita ada rating apa itu kan adalah perusahaan-perusahaan yang ada penilaiannya. Nah, itu yang kamu mesti tahu.
itu kita kuno atau enggak. Memang kadang-kadang kala ada beberapa hal budaya kerja kita mempertahankan kekunoan itu, bahwa itu memang ada ciri khas, bukan ciri khas, bagian daripada gaya perusahaan itu sendiri gitu loh. Contoh nih, apa yang mau dibilang kuno sama VIP Group ya? VIP Group mau dibilang gini, dulu waktu itu kita kan jarang sekali boleh pakai baju yang namanya jeans. Jeans itu kan cuma hari Jumat aja kan. Ternyata kita coba adaptasi. Sekarang lebih fancy, lebih gairah kan gitu kan. Yang perempuan juga bisa pakai jeans gitu. Tapi kita tetap menerapkan, kamu boleh jeans, tapi harus sepatu, bukan sendal. Iya. Itu kuno. Enggak. Itu etika. Ya. Terus, oke, kamu masuk dalam kamu bekerja pakai kaos oblong, kuno. Bukan Pak. Ya kan? Tapi itu etika juga seharusnya Pak. Rambut misalnya dipang, itu kuno? Ya enggak. Loh, pang kan modern tuh, milenial kan gitu kan. Dengan Jambrik gitu ya Pak. Terus dengan badan yang tato yang banyak. Nah, itu kadang-kadang ada yang belum bisa diterima oleh kondisi dan gaya kita. Kita belum seperti orang di Eropa atau di Barat. Tentara aja bisa ada tato di tangan, nggak masalah. Ini supir taksi Bluebird yang saya tahu, kalau dia ngelamar jadi supir taksi Bluebird, begitu dilihat ada tato, dia cuma bicara yang recruitment, Pak, maaf Bapak belum cocok di tempat kita. Ya, karena budaya yang harus nggak bisa diterima gitu loh, dan tidak mau bawa kesan negatif di situ. Ya, nah kalau mau tahu modernnya, Vibu tuh sangat modern, sangat ini. Waktu tahun 96-97, kamu bayangkan bagaimana kita manpower sekian banyak di nasional, tapi HC kita tuh sudah online. Kamu bisa isi PD aja untuk pergi perjalanan dinas. Ya, paperless, zaman itu loh. Nah, itu menurut saya kan gitu kan. Nah, tinggal sekarang mungkin perusahaan sudah banyak yang meniru dan ikut dan bisa. Nah, kita harus berubah lagi seperti apa. Ya, itu yang namanya moving forward menurut aku gitu loh. Jadi semangatnya tetap harus pakai excellence ya Pak ya. Jadi kita udah melakukan perbaikan, udah berinovasi, nggak boleh berhenti. Kayak tadi Bapak bilang, beberapa tahun yang lalu kita yang pertama nih punya sistem HCMS online. Tapi ketika sekarang semua perusahaan sudah punya HCMS online, berarti kita harus tertantang untuk memikirkan apa yang lebih baru lagi, apa yang lebih keren lagi gitu ya Pak ya. Iya, memang nggak bisa berhenti. Kan gitu kan? Nah, kalau misalnya sekarang kamu nggak punya sistem HCMS nih, 30.000 orang seluruh Indonesia tuh mau diurus oleh HCMS di nasional, di Pusing, HO, Pak. Nggak mungkin. Mabuk kayaknya Pak. Iya. Itu. Ya, Iya, Pak. nah, menurut saya itu kayak gitu contohnya itu, yang bagaimana kita moving forward gitu loh. Dan moving forward itu membuat diri kita tuh tidak puas diri dan tidak manusia boleh puas diri, tapi juga harus tahu kapan dia harus bergerak dan kapan dia harus relax. Ya, itu keseimbangan hidup itu wajib. Tapi jangan banyak mengatasnamakan bahwa keseimbangan hidup relax terus, nggak bisa. Itu nakal namanya Pak ya, bandel ya. Moving forward itu adalah memacu kita untuk gaya hidup kita. Kamu pribadi misalnya kepengen punya tabungan, Pak, saya kepengen punya tabungan untuk beli rumah 300 juta.
tapi cuma kepengen kamu tidak bergerak, apa dapat? Berharap ada yang jatuh kali Pak. Itu jadi ada sih bisa dapat uang yang orang dibakar yang kematian itu loh kan itu. Waduh, serem Kasarnya kan gitu. Atau iya Pak. kasarnya kan seperti itu. Nggak bisa, nggak Betul bisa. Pak. Betul. Jadi kalau harus kita- berusaha ya Pak. Iya dong. Kita aja moving forward itu kita sudah terapkan mau apa yang kita sudah plankan gitu kan. Nah, Nanti comes easy ya Pak ya. jadi kalau namanya yang semangat TAM itu ya putar lagi kembali. Begitu kamu udah mencapai sesuatu, moving forward ya putar lagi. Betul Pak, jadi ini kita ngelihatnya sebagai sebuah siklus yang terus menerus ya Pak ya. Kita harus teamwork, gak boleh cuman hari ini doang gitu. Excellence juga gak bisa, ini sebuah proses panjang yang gak ada ujung titiknya. Kalau kata Bapak gak ada garis finishnya. Kemudian achieving, dan terus setelah itu kita juga harus memikirkan nextnya kita mau ngapain nih. Karena kalau kita berhenti, kita gak berusaha lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kita gak akan kemana-mana. Kalau kita cuman duduk, nungguin, gak ngapa-ngapain ya Pak ya. Iya seperti itu. Iya, luar biasa sih Pak, karena berarti memang TEAM ini tuh saling berkaitan ya Pak ya, bukan teamwork sendiri, excellence sendiri, tapi ini sebuah proses. Teamwork itu bukan ciptaan misalnya cuma sekarang Pak Margono, ciptaan Pak Margono, waktu Pak Hartono, ciptaan Pak Hartono, bukan loh. Itu adalah storming dari beberapa lapisan. Dan waktu ini Betul, saya Pak. mengerti itu kalau nggak salah kita storming itu ada ratusan orang, melibatkan HU, melibatkan cabang kan gitu kan, itu storming. Nah, itu menarik Pak. gimana? Menarik Pak, karena mungkin selama ini banyak yang berpikir bahwa culture itu cuma mau-maunya bos-bos deh. Itu karena bos-bos aja pengen kita teamwork, bos-bos aja pengen kita excellence. Tapi sebenarnya ketika kita menggali prosesnya, itu sebenarnya justru kita gali dari bawah ya Pak ya. Kita gali dari masyarakat, dari karyawan itu punya aspirasi apa ya Pak ya. Iya. Apa yang menjadi nilai-nilai sehari-hari ya Pak ya. Iya, itu waktu timbul di itu kan saya juga ikut serta di situ gitu loh. Jadi bukan punya kemauan seseorang, tidak. Iya. Tidak. Jadi itu dari ritme bekerja antar departemen, antar tim, antar cabang, antar HO gitu loh. Kita ada workshop waktu itu. Kita hire konsultan untuk menemukan satu bahasa TEAM itu. Apa gitu ya Iya. Pak, basic filosofinya apa. Dan untuk menemukan bahasa ini bukan kita sendiri gitu loh. Iya. Jadi Iya. bersama-sama ya Iya. gitu. Pak, nggak kerasa Pak, kita udah ngobrol sekitar sejam loh ini Pak. Asik banget, dari kita ngobrolin tentang NMC, kemudian kita ngobrolin tentang values TEAM. Nah, mungkin kalau kita mau mem-wrap up ini semua Pak, kira-kira kalau dari Pak Anton sendiri Pak, Bapak ada pesan-pesan apa sih Pak untuk insan-insan Viv Group, untuk rekan-rekan kerja kita, baik itu di HO maupun di cabang? Silakan Pak. Saya sih tetap menginformasikan kepada semua teman-teman. Kalau saya sih dalam waktu mungkin nggak lama lagi dan tidak panjang lagi kan pasti sudah menyerahkan tahta saya kepada yang lebih muda untuk pensiun lah katakanlah kan. Memang harus, nggak bisa kita hindarin kan gitu kan. Kita kerja sama orang kok. Itu kan baik yang kecil maupun yang besar. Dan saya sih cuma titip pesan, selalu kerjakan dengan baik, selalu kerjakan dengan hati ya, bahwa berdoa perlu, tapi berusaha juga perlu, sangat perlu. Kalau berdoa sampai berusaha itu lebih bagus dibanding cuma berdoa tidak lakukan apa-apa. Lakukan apa-apa tidak berdoa juga nggak benar ya. Terus closing remark saya kepada semua teman-teman tuh, jadilah manusia yang bermanfaat ya. Konteks ini besar, luas. Bermanfaat yang mau seperti apa, itu aplikasinya luas. Kalian sendiri yang merasakan bahwa
kamu bisa bermanfaat bagi satu orang ya bermanfaat satu orang, bisa bermanfaat untuk 10 orang ya 10 orang ya. Dan bermanfaat itu tidak hanya dengan materi, tidak, kamu bisa punya ilmu, kamu bisa dengan kemampuan kamu itu bermanfaat semua. Orang begitu besok ya, bahasa gampangnya kan selalu kita pernah belajar pantun, harimau harimau mati meninggalkan belang kan gitu kan. Nah inilah kamu sebagai seorang makhluk yang paling sosial strata tertinggi, bermanfaatlah untuk orang. Kayak saya pribadi ya, saya bilang kenapa saya Uber, saya usia segini saya kepengen donor saya sampai 100 kali. Saya baru 62 kali. Saya kepengen 100 kali. Karena donor itu bukan hanya donor loh. Bukan hanya sumbang darah loh. Ada manfaatnya yang sangat besar di balik itu. Dan manfaat ini harus dengan materi uang? Tidak. Kan kamu dengan donor adalah bagian dari badan kamu memberikan manfaat. Tapi kamu sendiri untuk memberikan manfaat ini, kamu harus menjaga dirimu tetap sehat kan? Betul Pak. Jadi secara nggak langsung gitu loh. Ya, nah kamu bermanfaat ilmu, ya kamu belajar dengan sendirinya gitu loh. Itu pesan saya. Itu aja. Karena dengan kita bermanfaat, kita bisa membantu orang lain ya Pak ya. Ya, dan kamu bantu dirimu sendiri dengan tidak langsung gitu loh. Betul Pak, betul. Luar biasa Pak. Luar biasa karena hari ini kita jadi belajar banyak banget Pak dari Pak Anton gitu. Mulai hal-hal yang paling basic seperti tadi bahwa TEAM tuh ada kok dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang paling besar. Itu sebenarnya ada meresapi dalam setiap hidup kita. Sampai tadi kita juga udah ngobrolin tentang NMC nih Pak, mulai yang makro banget nih dari situasi ekonomi saat ini sampai akhirnya kita mungkin menutup ini semua dengan sebuah kesimpulan ya Pak, bahwa ketika kita menjadi seorang individu, menjadi seorang manusia, kita harus memiliki manfaat untuk sekitar kita. Terima kasih banyak Pak Anton untuk kesempatannya Pak. Hari ini kita bisa ngobrol panjang lebar. Saya juga seneng Pak personally karena saya juga jujur kayaknya ini pertama kali ya Pak ngobrol sama Pak Anton panjang lebar. So I'm really happy juga. Nah mungkin Pak ini untuk menutup acara kita hari ini, tim podcast kita episode ke-8 ini kita yel-yel bareng Pak. Karena biasanya di setiap tim podcast kita selalu mengakhiri dengan yel-yel bareng. Nah mungkin Pak Anton boleh melihat ke kamera Pak, nanti kita langsung yel-yel bareng ya Pak. Saya pimpin ya Pak ya. Oke kita bareng-bareng ya Pak. Yel-yel ini mungkin bisa membantu memberikan semangat juga buat teman-teman kita yang sekarang sedang berada di cabang, yang sedang melayani konsumen gitu. Kita yel-yel bareng-bareng ya Pak. Fifth Group luar biasa. Tim, yes. Yes. Terima kasih semuanya. Saya Lona Raditya dan juga Bapak Antoni Sastro Joputro. Kami berdua pamit dan undur diri. Terima kasih.